Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Razelia dengan NIM 2411044. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan pada mata kuliah media pembelajaran kali ini. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah pemanfaatan media sosial digital benar-benar meningkatkan pemahaman konseptual mendalam siswa atau justru beresiko mendegradasi esensi belajar menjadi sekedar bermain game dan instan? Jadi, menurut saya tren gamification ini kayak Kahoot, kemudian ada Quizzes atau penggunaan AI itu sangat bagus banget buat bikin kelas jadi seru. Tapi kalau misalkan nggak kita atur dengan benar, maka media ini jadi beresiko bikin esensi belajarnya jadi berkurang dan cuma jadi ajang kejar-kejaran skor atau pengen yang instannya aja. Jadi kuncinya itu ada di tangan gurunya, gimana cara mengerahkannya. Nah, kita lihat dari kacamata kognitivismenya, fitur kayak instant feedback di Quizzes itu juga membantu banget buat otak siswa itu jadi langsung tahu mana yang salah dan juga mana yang benarnya. Nah, serunya lagi nih, mereka jadi tertantang buat benerin jawabannya. Tapi ada resiko negatifnya. Misalkan, kalau gamenya itu cuma buat mentingin siapa yang paling cepet ngeklik, maka siswa itu dapat asal tebak tanpa mikir dalam lagi atau diprosesi. Yang penting mereka menang, urusan pahamnya itu nomor 2. Nah, ini sebenarnya yang bahaya. Kemudian ada juga itu teori konstruktivisme. Nah, teori ini kan intinya siswa itu membangun pemahamannya sendiri, AI kayak chatbot. Nah, sebetulnya ini bisa jadi scaffolding atau bantuan awal yang oke banget saat siswa itu lagi mentok. Tapi ingat, esensi belajar apalagi PAI ini tuh butuh interaksi sosial. Jadi kalau misalkan siswa itu cuma asik natap layar gadgetnya masing-masing tanpa ada diskusi bareng guru setelah gamenya itu selesai, maka nilai-nilai aslinya itu nggak bakal dapet. Jadi mereka itu cuma dapet serunya main game doang. Kemudian itu ada pertanyaan yang kedua, seorang guru PAI mengajar materi akidah akhlak dalam media sosial. Ia memilih menggunakan video TikTok edukatif sebagai media pembelajaran. Apakah Anda setuju dengan keputusan tersebut? Mengapa? A. Potensi manfaatnya. B. Resiko atau dampak negatif yang mungkin muncul. C. Alternatif media pembelajaran lainnya yang dapat digunakan jika tidak setuju. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua ini. Jadi kalau ditanya setuju atau enggaknya, pastinya saya setuju banget sama keputusan guru ini. Kenapa? Jadi alasannya itu karena materinya itu pas banget tentang media sosial. Jadi medianya pun juga harus yang relevan sama kehidupan mereka. Adapun potensi manfaatnya, jadi karena bahas adab media sosial, pakai TikTok itu bikin materinya jadi kontekstual. Jadi siswa itu langsung jadi oh ini contoh nyata yang dilarang ataupun dibolehkannya tuh kayak gini di kehidupan aslinya. Kemudian yang kedua itu nggak bikin ngantuk. Jadi Gen Z ini kan bosenan kalau cuma dengerin ceramah. Nah, jadi video pendek TikTok yang visualnya itu menarik, pasti bikin mereka lebih melek dan juga lebih mudah, lebih fokus. Kemudian itu bisa jadi contoh nyata. Jadi kita sebagai guru itu bisa langsung tunjukin contoh konkretnya. Misalnya mana komentar yang termasuk cyberbullying, nah itu termasuk ke dalam akhlak tercela. Kemudian ada juga misalkan mana konten dakwah yang kreatif, nah itu termasuk ke dalam akhlak terpuji. Ada resiko yang mungkin muncul. Nah, itu yang pertama itu adalah gampang salfok atau salah fokus. Jadi kalau misalkan siswa itu disuruh buka TikTok sendiri, nah risikonya malah keasikannya scroll FYP yang isinya macam-macam dan gak ada sama sekali hubungannya sama pelajarannya. Kemudian juga ada kemungkinan ada konten-konten negatif yang nyempil. Nah, algoritma media sosial ini kadang itu susah ditebak. Takutnya malah muncul tren buruk atau komentar toksik yang gak sengaja kebaca sama siswa. Kemudian pembahasannya juga jadi kurang mendalam. Nah, durasi TikTok kan pendek banget. Jadi penjelasannya itu beresiko cuma di permukaannya aja. Jadi kurang menyentuh esensi materi akhlak yang mendalam. Kemudian saya juga mempunyai salah satu cara alternatif itu buat misalkan bagi guru yang tidak setuju dengan penggunaan TikTok karena
banyaknya resiko. Nah, itu bisa kita pakai medianya itu pakai add puzzle. Nah, jadi guru itu bisa ambil video edukasi dari YouTube misalkan tentang adab media sosial. Terus videonya itu disisipin di pertanyaan di tengah-tengahnya. Nah, jadi siswa itu wajib jawab dulu baru videonya bisa lanjut jalan. Nah, jadi bisa kita menggunakan media seperti itu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.